Karena ada kalimat fi Ramadan wala fi ghairihi. Baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena ada kalimat fi ghairihi di luar bulan Ramadan, maka Imam Bukhari seorang pakar ahli hadis memasukkan hadis ini di dalam bab sholat witir. Yang dimaksud sholat oleh Siti Aisyah adalah sholat witir, bukan sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-ulumi wal hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram akhina al-kiram, Bapak Anas Mubarak beserta segenap tim kru dari Barista yang kami hormati, sahabat-sahabat, adik-adik, mbak sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali di Jumat ketiga dari bulan Ramadan. Jumat pertama tanggal 2 Ramadan, Jumat kedua bolos lupa. Tak kira itu rata-rata kalau perusahaan itu ngundangnya cuma sekali. Enggak tahunya Mas Anas ini 4 kali, jadi saya sampai lupa, mohon maaf Mas Anas. Jadi di tempat yang lain rata-rata cuma sekali. Ajem-ajem baik rasanya orang salah ya gitu ya. Sampai pagi sengaja tidak tidur, nah baru agak siang baru bangun, terus baru ingat, oh ya tadi malam sampai jam 3 masih ngurusin bos Anas. Karena beliau caleg tapi nggak tahu sekarang masih nyalek apa enggak. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di tanggal ke-16 dari bulan Ramadan. 16 atau 17? 16. Nanti malam 17. Tadi malam tarawih semua? Kecuali yang enggak. Perbedaan tarawih malam 16 dengan malam sebelumnya apa? Witir sama-sama witir. Kunut ya. Setelah tanggal 15 Ramadan sampai akhir Ramadan memang disunahkan yundabu, disunahkan untuk kunut witir di rakaat terakhir dari sholat witir kita. Nah, bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan suci Ramadan. Ngerti nggak sebab disebut bulan suci? Kenapa kok disebut bulan suci? Yang lain kan banyak bulan. Ada Syahrul Hurum, Ashurul Hurum, bulan mulia. Bulan mulia itu apa? Bulan mulia itu ya inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah itu ada 12. Ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan tersebut, arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum, bulan mulia. Apa itu bulan mulia, bulan hurum menurut Al-Quran? Disebutkan di dalam hadis, mindaha fardun wa thalathum mutawaliyatun. Bulan hurum, Ashurul Hurum itu yang satu berdiri sendiri, yang 3 berurutan. Yang berdiri sendiri apa? Rajabu Mudhar. Apa itu Rajabu Mudhar? Ma bainal Jumad wa Sya'ban. Bulan antara Jumadil Awal dan bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Yang 3 berurutan apa? Yang pertama Zulqa'dah.
Dzulqa'dah itu kalau di sini bulan apa namanya? Dzulqa'dah bulan apa? Setelah Syawal terus bar Syawal terus apa? Jajal, wong Jawa ngerteni bulan Jawa. Pertama Sura. Terus orang ngerti. Oh, milenial, orang ngerti bulan-bulan. Ini ya, kayak zaman kolonial bae, orang ngerti apa-apa. Sura, Sabtu, Jumadil, puasa, Syawal bulan Jawa, Apit, Apit besar. Nek bulan Islam harus dibedakan. Pertama apa bulan Islam? Muharram. Terus bulan Islam, bulan Muharram, kaping kalih wulan Safar, kaping 3 Rabiul Awal, kaping sekawan Rabiul, kaping gangsal Jumadil Awal, kaping 6 Jumadil Akhir, kaping 7 bulan Rajab, kaping 8 bulan Sya'ban, kaping 9 bulan Ramadan, kaping 11 bulan Syawal, kaping 11 bulan Dzulqa'dah, kaping 12 bulan Dzulhijjah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ya, jadi Ashurul Hurum, bulan mulia itu terdiri dari yang satu sendiri apa? Bulan Rajab. Rajabul Mudhar atau bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, kemudian yang kedua bulan Hurum itu bulan Dzulqa'dah. Nek kalau orang Jawa bilang bulan Syawal, Apit, manut ngerti ini kenapa diarani bulan Apit? Sebab bulannya kejepit. Bulannya wong Jawa itu biasanya bulan Apit, Syawal, Apit nggo nyepiti. Bulan Apit, bulan kejepit. Kejepit apa? Kejepit bada loro. Pertama bada bulan Syawal ya gue hari raya Idul. Yang kedua bada bulan besar hari raya Idul Adha. Bulannya Apit. Bar Apit terus besar, bulan besar jadi Apit besar, Sura, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu yang disebut dengan Ashurul Hurum, bulan-bulan mulia. Kenapa bulan mulia marang? Sebab niku bulan untuk persiapan ibadah haji. Bulan Dzulqa'dah jamaah haji mulai berangkat. Mas Anas tahun berapa rencana hajinya, Mas? Ya, biar daftar sekarang, berangkat tahun depan ada namanya furoda. Sekarang murah Mas Anas, cuma 350 juta yang furoda. Setara dengan penjualan Baristama 1 hari bulan depan insya Allah. Amin. Furoda masuk lunas langsung. Nah, kalau yang bukan furoda, jamaah plus berangkatnya 5 tahun,
itu hanya 15.000 US dollar. Cara nanganya berarti ya 250 lah kurang lebih. Kurang ya ora apa-apa, lebih banyak ya kena. Tapi harus walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Walillah, dan Allah mewajibkan 'alan nas bagi Anas. Kenapa walillahi 'alan nas? Allah mewajibkan bagi Anas, bagi manusia. Mbak Fika ya bisa enggak wajib. Bulanannya duit akeh. Wajib berarti ini kalau dilakoni dosa malah menyelegi. Kayak banget ya, tidak makna ya Mas Anas, ini bulan Ramadan hari Jumat. Ramadan itu bulan suci, hari Jumat itu hari Sayyidul Ayyam. Terutama nanti kalau sholat Jumat yang cowok itu ma bainal khutbataini. Ya kan? Engkau antar khutbah rondo, ya Allah berilah aku cewek yang paling cantik satu rumahku aja gitu kan. Yang paling solehah, yang penting solehah lah. Ayu nomor 16, yang penting soleh. Karena apa? Cantik itu apa relatif, iya kan? Cara wong ngarani relatif itu maksudnya apa? Kita kan kadang wong madani, dia bojo cumure gede banget itu kan. Madani lah malah nyong nggak seneng, cumure gede ambekane penak, dia bojo irungnya dempis kayak malah ngirit ambekan. Kan itu karena relativitas. Jadi kadang kita tidak bisa mengukur kecantikan itu dari pandangan semua orang. Mungkin cara Om Anas umpamanya Luna Maya ayu gitu, caranya orang wong karo ora gelem karo nyong gitu. Relatif kayak gitu loh. Fikron tenang baik. Kemarin Fikron juga ngomong, siapa jenengnya Mas Fikron ya? Iya betul ya, tapi harus ngomong jerek, mau ngomong langsung nggak berani Vin. Ya kan, kayak ya udah wong kata aku anu Mbah Buyute kan ya ngomong nang corong nang nggo TikTokan. Gak apa-apa ya Vin ya, jangan marah ya Vin ya. Saya ngelamar jenengan yang menerima. Iya, tergantung pinginnya dan pinginnya orang belum udah ya Vin ya. Tapi kemarin Fikron ngomong Enggak cantik banget itu Mbak Vino. Memang iya putuku lah, ayu kabeh. Ya, kembali ke hari Jumat bulan Ramadan itu ada saat mustajabah, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Bulan Ramadan keseluruhannya mustajab untuk berdoa, maka berdoalah yang terbaik. Berdoa yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kita. Bisa jadi menurut kita baik, tetapi menurut Allah tidak baik. Maka ya Allah, saya pasrahkan kepada Engkau, berikan yang terbaik menurut Engkau. Maka yakin kalau itu dijalani, bagi kita akan menjadi indah. Mungkin kita sering tidak bisa menerima takdir yang menimpa diri kita. Kita sering mengeluh karena kita tidak tahu rahasia Tuhan. Kita tidak tahu rahasia Allah. Allah memberikan rahasia kepada kita. Allah yang tahu. Wong Allah yang bikin kita. Allah yang ngerti apa yang terbaik buat kita. Diuji kita dengan kemiskinan, Allah sedang melihat apakah kemiskinan membuat ia jatuh terpuruk pada jurang kesengsaraan dunia akhirat, atau kemiskinan justru makin menguatkan hatinya, menguatkan dirinya sebagai hamba Allah. Allah uji kita dengan harta kekayaan. Allah tahu, Allah ingin tahu apakah dengan kekayaan menjadikan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang melupakan Tuhan, menjadi orang yang melupakan sesama, menjadikan orang yang sombong bahwa semua ini adalah karena aku, karena prestasiku. Ataukah kekayaan yang Allah titipkan kepada kita menjadikan kita makin rendah diri, bahwa sesungguhnya ini adalah titipan dari Allah, bahwa kekayaan ini adalah sesuatu yang Allah berikan sebagai amanah bagi saya, maka untuk saya laksanakan, saya gunakan sebaik-baiknya. Maka dengan demikian saya tidak boleh sombong, saya tidak boleh kikir karena harta yang saya miliki, karena di sana ada hak-hak orang lain. Itu cara Allah menguji kita. Bulan Ramadan, bulan diijabahkan doa. Jadi ada 4 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah doanya orang yang mazlum.
dakwatil mazlum, doa orang yang teraniaya. Apa pingin hidupnya teraniaya? Tolong Mas Fikron aniaya semua biar doanya nanti terkabul ya Allah. Kemudian yang kedua, doanya imamun adil. Doa pemimpin-pemimpin yang adil itu tidak akan ditolak oleh Allah. Terus apa? Dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah. Apatah lagi doa ibu terhadap anaknya di bulan Ramadan. Apakah kita sudah pernah minta maaf secara khusus kepada ibu kita? Sudahkah kita secara khusus mencium ibu kita, memeluk ibu kita, seraya membisikkan kata maaf di telinganya? Sudahkah kita bahkan mencium kakinya, mencuci kakinya dengan air, dan air tersebut kita minum untuk memohon keridhaan ibu kita? Karena tidak terbayangkan ibu-ibu kita yang wahnan ala wahnin, di atas kesulitan lagi membesarkan kita, membendik kita. Maka suatu saat ketika Rasul ditanyakan, wahai Rasul, siapakah orang yang paling pantas saya berbuat baik kepadanya? Rasul mengatakan, ummuka, ibumu. Semaman ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Semaman ya Rasulullah, ummuka. Semaman ya Rasulullah, abuka. Ibu, bapak. Artinya derajat ibu lebih tinggi 3 kali dari ayah kita. Maka mintalah ridho pada ibu kita. Mumpung ini bulan Ramadan, jangan nunggu lebaran. Kita nggak tahu sampai lebaran atau tidak hidup kita. Kita tidak tahu apakah nafas ibu juga bisa bertahan sampai lebaran. Ibu yang mengandung kita 9 bulan 9 hari, jangan pernah kecewakan. Ibu yang dari air ketuban di dalam perutnya, di dalam rahimnya, menjadikan janin kita hidup selama 9 bulan di dalamnya, terlindungi tenang. Ibu yang melahirkan kita, apapun dipertaruhkan, hingga urat darahnya pecah, tidak terbayangkan sakitnya, demi kita bisa melihat dunia ini. Ibu yang wahnan ala wahnin, di atas kesulitan-kesulitan, ia menyusui kita, menggendong kita, hingga aktivitas dirinya dilupakan demi anak-anaknya. Maka sekali lagi, jangan sekali-kali kita berani kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Ibu yang ketika makan dia harus rela berhenti sebab putrane ngobrol, ya kan? Anaknya BAB rela. Bayangkan kalau kita lagi makan, sebelah dia ngentut kadang kesumpuk, doke mampu temen ya. Tapi ibu kita ibu sedang makan, kita menangis, ibu berhenti makannya. Kita buang air, ibu berhenti makannya demi kita. Maka ini bulan Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Ada Tuhan di dunia ini yang akan mengkabulkan apapun yang kita pinta. Memohon kepada Allah agar dikabulkan segala pinta kita, yakni orang tua kita, bapak ibu kita. Bulan Ramadan ini bulan suci. Mengapa bulan Ramadan bulan suci? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan semua kitab sucinya. Unzila Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul, terus lailatul berdua Lailatul Qadri khairum min tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, karena ada harfu jarin min wa'an wa ala wa fi wa rubba menjadi lailatil, setelah itu baru lailatul.
Jadi ana imam inna anzalnahu fi lailatul qadr til wa ma adraka ma lailatul qadr tul lailatul bolak-balik imamnya bingung nyeringak lah. Sing bener sing bener kuwi pertama til bar til nembe tul deling-eling ya santri ya kudu bisa. Sungguh kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat lain surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah syahrul ramadana bulan Ramadan alladzi ya bulan unzila di mana diturunkan di bulan fihi di bulan itu. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Quran. Untuk apa Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan? Hudan linnasi. Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan sebagai bayyinah penjelas, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas atas petunjuk. Maksudnya Quran sebagai bayyinatin minal huda itu apa? Kalau ada hukum-hukum, masalah-masalah yang terkait di dalam keseharian kita, kemudian ada larangan, ada perintah, bayyinahnya di mana? Dalilnya mana? Ini di dalam Quran. Itu maknanya wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang ketiga fungsi Quran sebagai iya pembeda. Pendelona sampean ki kudu guyune ki lho kerae lho keterabaturan mbek cewek ki sing rapi. Ada yang merapikan. Oh belum. Mohon tolong didoakan supaya agar segera ada yang merapihkan, minimal Pak Kazim gitu. Allahumma ya ini nanti rapihan sama Pak Kazim di ngene klambi putih malah tadi gawe Jadi Quran itu diturunkan di bulan Ramadan untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas atas petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda. Pembeda apa Mas Fikron? Pembeda antara hak dan yang batil, yang haram dengan yang halal, yang tidak boleh dengan yang boleh, yang baik dengan yang buruk. Penjelasan baik buruk, haram halal, hak batil itu tegas jelas di dalam Al-Quran. Quran ini sebagai guidance. Guidance siapa ya? Guidance apa, ada yang tahu? Guidance? Iya, apa guidance siapa ya? Guidance gitu loh. Nah, kiai-kiai orang pada paham. Ya pokoknya sebagai guidance lah, sebagai petunjuk, sebagai Quran ini sebagai guidance-nya. Dan Allah memilih Ramadan ini sebagai bulan untuk diturunkan Al-Quranul Karim. Bahkan tidak hanya Al-Quran, keseluruhan kitab-kitab samawi turun di bulan Ramadan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ahmad, Imam Ahmad, dikatakan bahwa nazala suhufa Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, itu namanya Suhuf Ibrahim. Itu pada awal malam bulan Ramadan. Wa nazalat Taurat fi sittin min Ramadan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Taurat kepada Nabi Musa. Iya, fi sittin min Ramadan, pada tanggal 6 bulan Ramadan. Wa nazalal Injil
dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa fi salasa wa isrina fi salasa asara min Ramadan, pada malam 13 bulan Ramadan. Wa nazalal furqan, dan diturunkan Furqan Al-Qur'an fi arba'a wa isrina min Ramadan, pada tanggal 24 bulan Ramadan, menurut hadis Imam Ahmad. Di hadis yang lain, nazala suhuf Ibrahim, unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan, diturunkan suhuf Ibrahim pada awal bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat fi sittin min Ramadan, Taurat diturunkan tanggal 6 bulan Ramadan. Wa unzilat Zabur fi isna asara min Ramadan, Zabur diturunkan tanggal 12 Ramadan. Wa unzilatit Taurat fi salasa asara min Ramadan, diturunkan pada tanggal 13 bulan Ramadan. Terus wa unzilatil Quran fi arba'a isrina wa min Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 bulan Ramadan. Menurut dua hadis ini, Quran turunnya tanggal 24 Ramadan. Tetapi menurut riwayat yang lain, Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan pertama kali. Maka tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai hari Nuzulul Quran. Kenapa kok diturunkan di tanggal 12 Ramadan, 17 Ramadan? Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan fi yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an itu apa? Hari bertemunya dua pasukan besar, dua pasukan, yakni hari terjadinya Perang Badar. Perang Badar, seluruh ahli tafsir sepakat ayat ini menegaskan pertama turunnya Al-Quran adalah pada malam Perang Badar. Tanggalnya, kalau turunnya kan pada pada saat Rasulullah menerima wahyu pada umur 40 tahun, masih di Mekah di Gua Hiro. Tetapi tanggalnya Yaumal Taqal Jam'an itu tanggal 17 Ramadan, karena hari terjadinya Perang Badar adalah tanggal 17 bulan Ramadan. Kemarin pas umroh mampir ke Bukit Badar enggak, Mas? Oh, belum jadi umroh. Sing umroh berarti bapak ketok. Bapak mama ketok. Oh iya, ya pilih umroh wong tua sing penting. Tapi dheweke juga umroh, mau apa kalau kan duit. Ya masuk insyaallah umroh sehaji lah. Amin Allahumma amin. Soalnya Mas Anas wis mampu. Wis mampu kok orang kaji-kaji ijik isdet lah, gue kan masih diutang. Ngoyem-ngoyemnya masih nom ya ora isdet loh. Sing jenenge kaki Israel kok seneng ngintip wong. Ya kan, masih muda mati banyak, tua nggak mati-mati banyak. Nyong terima lah, jenengan bisit ya siap. Nyong keri-kerian ya oke lah, orang apa-apa lah. Aku pokoknya orang mau jari lah. Manut lah ya, jenengan bisit ya oke, Allahumma. Nyong keri-kerian ya gendeng aja lah. Nah, hari bertemunya dua pasukan itu disepakati tanggal 17 Ramadan, sehingga dengan demikian Nuzulul Quran diperingati setiap tanggal 17 bulan Ramadan. Quran turun di mana pertama? Di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Surat apa yang pertama kali turun? Al-Alaq. Ayat pira? 1 sampai 5. Monine kepriwe? Bismillah gisit. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebenarnya kalane mengkoyung. 5 ayat. Iqra itu perintah untuk apa? Membaca. Pertama kali turun ayat adalah perintah untuk membaca, bukan perintah untuk sholat,
bukan perintah untuk zakat, bukan perintah untuk puasa, bukan perintah untuk ngaji, bukan perintah untuk ibadah haji, tapi perintah pertama adalah Iqra, bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Maknanya apa? Wajib bagi kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum mengarungi lautan samudra syariat, belajar yang terpenting adalah membaca. Menkon ngerti, wong Nabi Adam ketika Allah putuskan Nabi Adam sebagai khalifah, sebagai pengganti yang akan memimpin di bumi ini, maknanya anak keturunan Adam, kita semua manusia adalah khalifah. Kita adalah pemimpin di bumi ini. Menungsa aja beti karo setan belis, ora usah beti wong siki mani Ramadan belisnya pada di bandani kabeh kan tenang bae. Umpamane ana belis ucul ya ora apa-apa, ora usah beti. Mereka derajatnya di bawah kita. Karena kita ini khalifah nek nang bumi kiye. Karo kewan aja wedi yakin pula apa semua mereka tunduk kepada kita. Karena ini perjanjian dulu ketika di surga. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita pemimpinnya, kita khalifahnya. Nah, perangkat untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah, itu namanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didapat melalui membaca, mengaji. Iku urutannya. Makanya ketika Allah tetapkan Adam sebagai khalifah, yang dilakukan Allah pertama apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah sunnah. Allah 'allama Adam, memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Apapun. Ini makanya saya tadi Mas Anas cerita boleh tiktokan ke priwe, kuncinya wa'allama, ilmu. Dari mana? Membaca. Ya tiktok ini kan dibuat anak saya pulang umroh kemarin, sudah lama sebenarnya, sejak bulan Oktober dibuatkan itu. Jadi video-video di HP diupload sama, tapi saya nggak tahu, tapi sekarang passwordnya juga nggak tahu. Oh tidak lah, tetapi 5 hari kemarin aku belajar tiktok, aku ndelungi tiktoknya siapa kan barista mah di online kita gendeng ke kayak oh jajal tiru. Waktu itu followersnya masih 70 teman-teman tak kirimin linknya. Nah ini teman-teman, karena saya belajar oh begitu ya. Bagaimana mungkin orang yang TikTok yang baru, saya di YouTube juga begitu berlakukan, akan dibaca, dilihat orang sebelum ia mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Algoritma itu yang berbicara. Biar algoritma berbicara, banyak jempol gitu kan, banyak yang like, berarti kan banyak yang suka kan. Nah, nunggu masuk algoritma sulit, ya tak kirim-kirim ke Mas Anas, tak kirim semua, tak WA nih satu persatu. Di like ya, aku belajaran TikTok sehari pertama. Alon banget 70, 90, 90, 100. Malam-malam saya berarti malam Sabtu kemarin malam Sabtu saya sowan pagi Mukhlis malam Senin kalau nggak salah, malam Senin dini. Nah saya sowan Ki Mukhlis sama ibu, alhamdulillah mah wis 120 kayak gue seneng banget loh dapat itu ya followers 120 til dia nak ngesuk-esuk bisa tekan 1000 nyong ya jatah pokoknya seminggu kudu tekan 1000 lemah itu kan. Jadi orang izin lah tiktokan siapa-siapa tak kirimin nggak apa-apa. Ternyata ada satu video sing pas hari Sabtunya benar berarti malam Sabtu saya ke Pak Muli Sabtu kemarin, berarti kan seminggu sih wis ngesuk persis seminggu. Hari Sabtu saya dapat video temen di grup, ini tak upload aja lah iseng-iseng. Upload sing nonton akeh 20 juta kentir bohong. Tapi terus di-banned loh, dihapus karena itu menyangkut kekerasan. Jadi sadis dukun di Banjarnegara membunuh 12 orang. Nyong tadi belajar dia di-banned ya.
wah berarti kan masalah. Yang nonton banyak banget, itu luar biasa. Nah itu gara-gara itu. Terus tak upload anak saya si Lala itu yang kecil, di-banned lagi sama YouTube, tidak boleh dianggap melanggar kebijakan TikTok karena melibatkan anak kecil untuk kerja. Padahal orang kan kerja, anda lagi ngemeti timun, tak shooting, terus tak upload gitu loh ya. Ya itu dianggap mempekerjakan anak. Terus upload lain sama, lah suara apa lah, pokoknya ngupload di kata orang bayar iki, upload lah. Ini ternyata betul yang like banyak, yang ini banyak. Nah terus saya telepon Mas Anas, Mas ki aku 5 dina iki kentir TikTok kayak gitu. TikTok kan banyak diwarai men kepriye carane itu. Oh, besok belajar sama anak buah saya. Jadi saya kesini mau belajar nanti Mas Anas sama anak buahnya Mas Anas, suruh ngajarin gitu. Itu juga kan ada pesan gitu ya, masukan produk-produk itu telepon. Oke, orang ngertinya barista lebok udah barista sama yang buat apa maknanya ya. Tapi gue belajar mendarani profesional padahal ora. Saya ketika YouTube waktu itu juga begitu lamban sekali. Tetapi ya sudah, saya nggak pernah naik esuk ya, kalau pagi itu linknya saya sebarkan minimal 20 orang. Pokoknya berhasil menghasilkan atau tidak, tapi setidaknya saya ngaji begini tak upload itu kan ada orang yang membuka, ada orang yang waktu di sini nggak tahu udah ditonton mungkin sekitar 8 ribuan orang. Nah, ukur nang kietok kan hanya dinikmati sekian gelintir, tapi kalau kita upload aktivitas kita melalui media sosial akan dilihat oleh banyak orang. Dilihat banyak orang maknanya apa? Kemanfaatannya lebih luas. Jadi ibaratnya orang ketang ngetoki gerdus, sudah diupload aja biar orang belajar, nggak usah khawatir ilmunya hilang. Ilmu itu semakin lama semakin baik. Lagi packing, lagi berikan orang lain untuk belajar. Karena apa? Kata kunci menjadi pemimpin, menjadi khalifah itu adalah wa'allama adamal asma. Belajar, punya ilmu. Saya juga mau belajar ini. Saya kan bisanya ngomong kayak gini, ngetan orang. Dulu nggak bisa ngomong kayak ngungkuli ini. Kering, ketua PMII, merongos, rambutnya gondrong, orang tahu atus. Si kita ketemu dengan melimpuk ya, orang kalah kalau Anas yang aslinya kuning. Padahal aslinya ireng be, ini mending tuwok kayak kan. Nah itu belajar. Adik-adik semua mau sukses, lebih sukses lagi, belajar. Itu kata kunci ya, kayak words. Maka Allah ketika akan jadikan Muhammad Rasulullah SAW, perangkat yang diberikan pertama adalah perangkat untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang paling top katanya kan Mbak Vika ini pemasarannya, ya belajar sama Mbak Vika, jangan malu-malu. Jangan malu. Udah sih Mbak main kayak gini. Karena itu kata kunci. Sukses dimanapun kata kuncinya satu, belajar. Pengetahuan. Jangan sampai kemudian kita hidup tidak belajar, tidak berpengetahuan, rugi kita. Kan pas ngaji tangalim kan ana wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril. Langsung ngaji temenan langsung nang jero ki mana jajal wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, wakun dan jadilah engkau mustafidan, orang yang mengambil manfaat, mengambil faidah minal ilmi, dari ilmu, ziyadatan, selalu bertambah, update pengetahuan, update ilmu. Kalau itu terkait dengan marketing, update pengetahuanmu tentang marketing. Kalau engkau percaya bahwa marketing ini adalah duniaku, passionku di sini, ya sedikit-sedikit Bang Pak Taufik merasa passionnya di pegang mic, update pengetahuan untuk pegang mic itu. Dimanapun passion Anda, jangan Anda berpikir satu profesi itu tidak bermanfaat, satu profesi itu orang gengsi, orang main. Jangan, apapun profesinya. Saya kaget itu, lihat pemulung itu bisa punya followers sampai 570.000. Pernah lihat di TikTok nggak? Karena ini kan pemain TikTok semua. Pemulung, tinggal dinaukur live TikTok, mulung kayak nganu. Iya kan, pernah lihat kan ya, nganu ini plastik, ya wong rezekiku kayak gini, tung. Itu sampai 570.000, saya heran, pemulung itu. Mandi lumpur gue yang gawe-gawe. Kalau dia memang keseharian dia pemulung, perempuan gitu. Anak tukang ngarit nang kono sobo siapa jenengane?
itu sudah hampir 300.000 ngarit gaweane ngempani sapi, ngarit gitu kan. Dan keseluruhan aktivitas itu dia bagi kepada semua, menjadi inspirasi. Kelihatannya ngarit ngempani sapi, terus nandur muntul, nandur itu aktivitas yang kita anggap biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa ketika itu dijadikan sebagai passion dia. Oh, passion saya di sini. Itu di YouTube-nya juga luar biasa, termasuk di TikTok-nya juga luar biasa ngarit. Lah yo kowe mau ngetoki gerdus, packing. Hari ini packing gas sih wong endi ya mbuh lah ya kan. Yang penting lakukan itu, jangan pernah menganggap bahwa ini tidak terhormat. Ini memalukan, karena kalau itu sudah passion kamu, maka ia akan memberikan manfaat yang positif bagi kita. Itu wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi, dan berenanglah engkau di samudra-samudra penuh faidah. Kalau engkau bisa setiap hari mengupgrade pengetahuanmu, menambah pengetahuanmu, keterampilanmu sesuai dengan passion kamu, passion kita, passion untuk pasien ya, sesuai dengan pasien kita lah, pasiennya si siapa? Sesuai dengan passion kita, dengan posisi kita, maka wasbah fi bukhuril fawaidi, maka engkau akan berenang di samudera kemanfaatan. Engkau akan mendapatkan kefaidahan, kemanfaatan yang banyak. Sampai jam 8 ya Mas Anas? Setengah 9 ya. Ikhlas ya, tekan setengah 9 ya. Pokoknya nek sing arep ngrungokna ya ngrungokna, sing arep turu ya turu, tapi tolong digebyek ora pantes temene sebagainya wis turu wae. Nuzulul Quran. Quran diturunkan oleh Allah ke bumi, namanya nuzulul Quran. Ada hal lain yang kita lupa. Apa? Lailatul Qadar. Apa beda antara Lailatul Qadar dan nuzulul Quran? Entitasnya sama. Karena Lailatul Qadar itu juga peristiwa turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nuzulul Quran juga peristiwa turunnya Al-Quran. Tetapi menurut para tafsir seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan bahwa ada beda antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Kenapa kok setengah terakhir di bulan Ramadan kita ketika sholat tarawih, sholat witir ditambah dengan kunut, itu imam mengatakan mbok menawa menangi Lailatul Qadar, kan begitu, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Semalam kita ibadah nilainya lebih baik dari 83 tahun kita ibadah. Siang malam tidak tidur. Makan bersama. Nah, kapan Lailatul Qadar itu tiba? Kapan Lailatul Qadar itu turun? Penjelasannya Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Samaul Ardi, ke langit bumi. Lauh Mahfuz, innahu Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, kan ada. Kalau di dalam ini ada innahu la Qur'anum karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Jadi innahu la Qur'anum karim, sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia, fi kitabim maknun, dalam kitab tempat yang tersembunyi. Terus la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali oleh para malaikat yang suci. Itu maknanya. Jadi Quran yang di kitabim maknun itu hanya bisa disentuh oleh kelompok yang suci, malaikat, setan nggak bisa nyentuh. Makanya ketika Quran jadi mushaf ke sini, salah satu syarat untuk boleh menyentuh mushaf itu harus suci dari hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil contohnya kentut, itu hadas yang cukup disucikan dengan wudhu, itu hadas kecil. Kalau hadas besar contohnya ya, contohnya malam Jumat, berarti cerita membengi, iya, jinabat, ya junub. Terus contohnya haid,
Contohnya nifas itu hadas besar. Apalagi hadas besar? Malam Jumat ya. Jadi junub, haid, nifas, yang wajib mandi itu mati. Kalau mati wajib mandi, tapi karena nggak bisa mandi sendiri maka dimandiin kayak gitu. Dene wong mati diedusi wong ora bisa adus derek. Dene wong mati digotong wong anu ora bisa mlaku derek. Nek wong mati bisa mlaku derek ora perlu digotong ana mangkat kuburan nggih gitu. Enak lah ya, ora usah dadak takon dalilnya apa, itu dadak takon dalil kurang gawean gitu ya. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit bumi disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian dari langit bumi Baitul Izzah turun secara perlahan-lahan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama turun pada tanggal 17 Ramadan disebut dengan Nuzulul Quran. Bisa bedakno Nuzulul Quran karo Lailatul Qadar, bisa ya? Bedanya lagi, kalau Lailatul Qadar itu turunnya Quran fi jumlatin wahidatin. Langsung Quran 6626 ayat, kabeh 1,5 juta huruf. Dari 114 surat medun blek dadi siji, sekang Lauh Mahfuz meng Baitul Izzah turun fi jumlatin wahidah. Tapi kalau Nuzulul Quran itu turunnya ayatan-ayatan, per ayat sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan situasi yang ada pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu kenabian. Ada orang minum arak, dibilangin nggak mau, turun ayat larangan untuk minum arak. Awal-awalnya larangan itu sulit, ayatnya turun pertama, ya wis minum ngono, tapi yang penting aja minum dalam keadaan sholat. Nek sholat terus apa? Hurrimat apa? Innama hurrimat alaikumul maitatu wad damu larangan turunnya arak, dilarang keseluruhan diminum. Itu kan perlahan-lahan. Larangan membunuh, perintah sholat semua diturunkan perlahan-lahan. Itu namanya Nuzulul Quran. Lah yang khairum min alfi syahr itu Lailatul Qadar. Makanya kita Qiyamul Lail Ramadan disebut dengan sholat tarawih. Tarawih itu asal katanya tarwihah, apa? Tarwihah artinya apa? Istirahat. Sholat tarawih artinya tarawih itu jamak dari tarwihah, banyak istirahat. Bahasa Arabnya tarawih. Mulane guli sholat dela-dela ngaso. Rong rekangat ngaso. Allahumma sholli ala fadlan minallahi wa nikmah. Jawabannya nikmah. Ngalai sing tuwa ngalai. Maksud PMI pengalaman dong. Fadlan minallahi wa nikmah, jawabannya wa maghfiratan wa rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, jawabannya sallu alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad, sallu alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ngalai sing tua ngalai. Sudah ngerti, itu namanya tarwihah, bersolat terus ngaso. Lah sing macani sholawat siapa jenenge? Bilal bin Rabah. Itu sahabat yang memandu untuk membaca sholawat. Itu namanya Bilal bin Rabah. Tekan siki jenengane slamet, mandu diceliki Bilal, kayak Bilal ya gitu. Bilal wahyu jadi Bilal, itu namanya Bilal. Makanya karena banyak istirahat disebut sholat tarawih. Sholat tarawih itu berapa rakaat? Tarawih berapa rakaat? Menurut riwayat yang sahih 20 rakaat 10 salaman. Yang 8 rakaat sah apa enggak? Sah. Wong anu sholat sunat. Sing 20 sah, sing 36 sah.
Tapi sing utama sing 20. Sebab apa sing 20? Sudah menjadi ijma para sahabat. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab menghimpun sholat tarawih 20 rakaat, seluruh sahabat besar itu menyatakan persetujuannya. Kalau itu dilaksanakan oleh sahabat dan disetujui oleh sahabat, itu namanya sunnah. Sunnah itu dalilnya apa kok jadi sunnah? Ittabi'u sunnati wa sunnata khulafaur rasyidina min ba'di. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku Nabi. Derek Kanjeng Nabi, nggih derek para khulafaur rasyidin. Apakah itu sunnah atau bid'ah? Bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Yang mengatakan sholat tarawih bid'ah siapa? Sahabat Umar. Nikmatul bid'atu hadhihi. Bid'ah sing main ya kiye contohnya sholat tarawih. Karena pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada sholat sunat tarawih berjamaah di masjid yang dilaksanakan setelah sholat isya. Kanjeng Nabi niku ngelakoni puasa ping 9. Karena puasa turun pada tahun kedua Hijriyah dan Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriyah, sehingga menangi puasa ping 9. Selama 9 kali puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke 8, Kanjeng Nabi mboten nate traweh nang masjid. Tapi aja terus fikron ting ora traweh kron tiru Kanjeng Nabi kaya gue. Salah. Tapi nang dalem salat traweh lah. Pada tahun ke-9 Hijriah, tanggal 25 Ramadan, Rasulullah setelah jam 12 malam, ba'da nisfal lail, berarti bar jam 12 bengi, tindak meng masjid ngelakoni salat. Kiambekan ngerti Kanjeng Nabi lagi salat, para sahabat sing lagi ngenteni nang masjid melu jamaah nang burine. Malam tanggal 26 Kanjeng Nabi tindak maning nang masjid bar jam 12 malam, jamaah wis pada ngenteni, pada derek Kanjeng Nabi. Tanggal selawe guli salat suwe dawa. Tapi tanggal 26 begitu sing jamaah tambah akeh, salatnya dikurangi. Orang malah gaya ugi jamaahnya akeh, salatnya sing dawa-dawa ya ora, malah salatnya dikurangi. Malam 27 Kanjeng Nabi tindak maning, jamaah sing nunggu sahabat tambah kathah, sing jamaah tambah rame. Bedane taraweh Kanjeng Nabi karo taraweh nang kesugihan gitu. Nek zaman Kanjeng Nabi semakin tanggalnya ke belakang, jamaahnya semakin penuh. Masjidnya makin sesek, nek nang kene masjidnya ngomberi. Salat wis tanggal-tanggal akhir, masjidnya ngambani gedeni. Sing traweh mau nebok, mbasa wis tanggal selawe 26 gari rong lari, kadang selari. Ya. Terus tanggal 28 esuk-esuk Kanjeng Nabi bengi dinteni Kanjeng Nabi ora masjid, ora tindak nang masjid. Ditakoni Kanjeng Nabi wae ndalu sami ngrantos Kanjeng Nabi mboten tindak nang masjid kepengin nderek salat sareng-sareng. Aku wedi khawatir mbok ngasek salat qiyamul lail Ramadan diwajibkan. Jadi aku milih orang masjid. Maknane napa? Kanjeng Nabi itu selama 9 kali berpuasa 9 tahun berturut-turut hanya melaksanakan qiyamul lail pada tahun ke-11 Hijriah, puasa yang ke-9, dan hanya tanggal 25, 26, 27 Ramadan. Tanggal 28 orang tindak sebab khawatir mbok dadi wajib abot. Nah, Kanjeng Nabi wafat digantikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pada sahabat orang pada taraweh, tapi nek wis jam 12 bengi akeh pada memuji sembahyang dewek-dewek. Jengkolat, dewek-dewek. Lah, sahabat Abu Bakar Sayyidah diganti oleh sahabat Umar ibn Khattab, ngerti nggal wengi kowe pada salat dewek-dewek dikumpulakan. Ayo kumpul-kumpul jajal. Ki dirembuk men ngesuk bulan Ramadan mandang tertib. Tertib kepriye sembayangnya bareng-bareng, nek bareng jamaah kan lebih apik. Alaikum bil jamaah. Ayo pada jamaah, kalian hendaknya berjamaah, berkumpul, berorganisasi. Ini kan contoh jamaah.
jamaah barik lana. Ini ngomong jamaah, Mas Anas udah jamaah barik lana. Jamaah berarti organisasi. Pada kumpul, alaikum bil jamaah, ayo jamaah dikumpulakan. Kemudian zaman Kanjeng Nabi Sugeng tahu tarawih ora, tahu sholat sunat malam karo Kanjeng Nabi ora, tahu pada ngacung ge tanggal selawe gemen nyong derek Kanjeng Nabi sembayang, ngesuke maning ora sembayang. Tiru iya mbok sih. Nang apa sih Kanjeng Nabi seorang masjid juga kuatin mbok diwejebakan. Terus beli selawat, kalau salat kepriwe tanggal selawe sembayangnya suwe banget. Tanggal 26 ora patia suwe, tanggal 17 sedela banget, sedela. Oh, sembayangnya kepriwe? Wah. Aku tahu dipeseni nang Kanjeng Nabi, sahabat Mu'adz bin Jabal, kepriwe pesene? Salatun nafilah masna. Nek sembayang sunat ya rong rakaat sesalaman. Aja ditambah-tambah. Terus takon karo Aisyah. Aisyah niku garwane Kanjeng Nabi, istrine Kanjeng Nabi. Keluarlah hadis yang sangat masyhur an Aisyah radhiyallahu anha qala sama an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala 11 rakaatan fi Ramadan wala fi khairi. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna, summa yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna, summa yusalli thalasan fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Makana orang nana babar belas sopo Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono iku yazidu nambahi, Rasulullah tidak pernah menambahi salat ala 11 rakaatan lebih dari 11 rakaat. Kata Aisyah, orang terdekat Rasulullah, istri tercinta Rasulullah, saking cintanya Rasulullah itu sama Sayyidah Aisyah tidak pernah manggil namanya. Jadi kalau manggil itu ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, wahai engkau bungaku, iki lho Om Dewarai Mesir. Sayang, bun ya, kayak umek bun gitu, nggak pernah manggil namanya. Wong ndek bojo jenenge turicok diceluk kem iki kan yang ndak bisa. Bojone ireng wek-wek ngene lah kan Nabi malah dipanggil dengan nama yang paling membuat ia bahagia, dan Sayyidah Aisyah paling bahagia dipanggil dengan nama ya Humairah, hai yang pipinya kemerah-merahan. Karena pipinya Aisyah itu walaupun sudah jadi istrinya, kalau dibilang kamu cantik langsung geremeng pipinya abang. Lo kan beda, mama lah cantik banget, ngerayu kayak gue nek mau selingkuh kok. Artinya mau apa kayak mbok, modus kayak mbok. Kan kayak gitu perempuan sekarang. Padahal Aisyah itu aja dipanggil sayangku ya Humairah langsung geremeng, terus deg-degan, merinding bulu romaku. Itu perilaku Rasulullah. Maka Rasulullah pernah mengatakan khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Perlakukan keluargamu dengan cara yang terbaik. Wa ana khairukum li ahli, dan saya laki-laki, saya suami yang paling bagus memperlakukan keluarga saya. Ingat, Rasulullah itu istrinya 11 garwane loh. Tapi tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan istri Rasulullah kecewa dengan Rasulullah. 11 adil lahir batin. Senin nang kene, Selasa nang kana, Rebo nang kana, Kamis nang kana, Jumat nang kana. Tapi adil. Umatnya juga tidak ada yang kecewa menyatakan Rasulullah tidak adil. Untuk jamaahnya, untuk istrinya, untuk Allah adil. Nafkah lahir adil, nafkah batin lahir adil. Nafkah lahir ulia 10.000, ya 10.000 kabeh. Ya jadinya 1 juta lebih ya 20 ya Bapak. Lah nafkah batine ya malam Jumat diwehi, Setu diwehi, Ahad diwehi, kowe kabeh diwehi rata. Jadi tidak ada yang protes. Makan garwane 10. Seluruh istri Rasulullah 11, yang satu wafat, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah beristri dengan Sayyidah Aisyah bin Abu Bakar As-Siddiq. Umur ketika Aisyah dinikah umur 9 tahun. Masih 9 tahun. Tapi tidak langsung hidup bersama karena Rasulullah hijrah ke Madinah, Aisyah baru hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Berarti kurang lebih ketika usia 11-12 tahun hidup dengan Rasulullah.
Setelah itu Rasulullah menikah dengan Saudah. Saudah dinikahi Rasulullah pada usia 67 tahun kepengen. Anaknya 11. Suaminya meninggal pada saat berperang dengan Rasulullah. Jadi pernikahan itu bukan semata-mata masalah seksual, tetapi pernikahan itu lebih pada untuk menolong janda-janda, bukan janda kembang. Janda pirang. Iya. Pirang-pirang maksudnya. Setelah menikah dengan Saudah, Rasulullah menikah lagi. Menikah lagi sama masih dengan Juwairiyah. Juwairiyah itu juga sudah tua, juga janda. 5 menit maning cerita janda-janda baik. Baru nikah lagi, salah satunya dengan Maria. Maria itu beragama Kristen Koptik, maka dikenal dengan Maria Al-Qibtiyah. 11 istri Nabi, 10 yang satu wafat Sayyidah Khadijah. Kesemuanya tidak pernah ada yang protes dengan perlakuan Rasulullah, karena Rasulullah itu adil lahir batin, adil jasmani rohani. Jadi kalau sudah berpikir itu luar biasa. Nah, salah satu istri Rasulullah Sayyidah Aisyah menyampaikan hadis ini yang sangat terkenal. Maka Rasulullah SAW yazidu ala 11 rakaatan. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menambah lebih dari 11 rakaat fi Ramadan, baik itu di bulan Ramadan wala fi ghairihi, dan tidak di bulan selain Ramadan. Yusalla arba'an, Rasulullah sholat 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya bagusnya, panjangnya sholat Rasulullah. Walaupun 11 rakaat, Rasulullah kalau sholat itu mulai ba'da isya sampai dengan menjelang subuh. Sing diwaca surat apa ya orang ngerti, itu surat cinta lah, tahu banget. Itu 4 rakaat salam, 4 rakaat lagi salam, baru 3 rakaat salam. Hadis Aisyah ini yang dijadikan dasar oleh kalangan Muhammadiyah. Sholatnya papat telu, traweh diskon 60%, persis kayak barista lah, diskon 60% lagi traweh. Jadi sing 20 rakaat di diskon 70% dari 8 rakaat. Tetapi menurut para ulama ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis ini jelas bukan hadis tentang sholat tarawih. Karena ada kalimat fi Ramadan wala fi ghairihi, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena ada kalimat fi ghairihi di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, maka Imam Bukhari seorang pakar ahli tafsir, ahli hadis, memasukkan hadis ini di dalam bab sholat witir. Yang dimaksud sholat oleh Siti Aisyah adalah sholat witir, bukan sholat tarawih. Disepakati kembali oleh para sahabat, sholatnya berapa rakaat? Oh, malam pertama sholatnya panjang, lama sampai subuh. Bisa jadi malam 25 itu sholatnya 36 rakaat. Oh, malam 26 sholatnya lebih pendek, bisa jadi 20 rakaat. Oh, malam 27 lebih pendek lagi, bisa jadi 8. Sudah kita sepakati, sekarang menggunakan yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang tengah-tengahnya. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah menggunakan yang 20 rakaat. Tetapi 2 rakaat 1 salaman. Wah, 20 rakaat kan abot, terutama kan fikron. Wong kadang sholat sing 2 rakaat be, mandan abot 3 rakaat 20 rakaat ya men kon ora abot, diselingi ngaso solawatan. Mulane diarani ngaso bahasa Arabnya tarwihah. Istirahah, kan tau mireng istirahat, itu bahasa Arab istirahah. Ngaso pisan tarwihah. Dela-dela ngaso namanya tarawih. Nek kerja aja dela-dela ngaso, kerja aja tarawih, tarwihah. Ngasone pas waktu ngaso awan, lagi Ramadan gue ngaso tapi diisi dengan ngaji, karena wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Ujar gue ngomongnya jebulian Pak. Perkenalkan, ada meja-meja gue mandan dan baris tamak itu banten kok kiai haji kok kayak orang regani banget mau ya lo dan gulung trok mari gula mikron
Serap apa lah ya. Jadi nah ini kita menyambut Lailatul Qadar, mudah-mudahan semuanya kita menangi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Dalam hadis sebutan Lailatul Qadar itu fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Di hadis yang lain taharru Lailatul Qadar fil witri min Ramadan. Cari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ada lagi taharru Lailatul Qadri fil witri min nisfil awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di setengah yang terakhir di bulan Ramadan. Ada lagi hadis lain taharru Lailatul Qadar fil witri min asril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Ini semua hadisnya sahih. Jadi pertama Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Yang kedua Lailatul Qadar itu bulan Ramadan tapi ya malamnya ganjil. Terus apa? Ya pokoknya malam ganjil tapi bar tanggal separoh. Terus apa? Ya malam-malam ganjil bar tanggal 20. Ya berarti antara selikur. Nah maknanya apa? Kalau kayak gitu kita ikut hadis yang terakhir aja. Mengapa? Oh berarti sing terakhir kan lebih khusus petunjuknya. Yes pokoknya nang malam-malam ganjil tapi nang 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu sifatnya hadis. Pertama kan sifatnya terbuka. Pokoknya nang bulan Ramadan lah. Ramadannya kapan? Ya pokoknya nang tanggal ganjil. Tanggal ganjil kapan lah sing pas? Ya pokoknya bar tanggal setengah. Orang sing pas mani kapan? Ya tanggal ganjil tapi nang bar tanggal 20. Nah makanya di sini nek tanggal 20 mengselikur-likuran jenenge punggahan. Ada kan? Biasanya bar traweh punggahan gue ditambahi karo apa tahlilan wong anu punggahan. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka goleti Lailatul Qadar. Tapi Imam Ghazali ini dok kena. Imam Ghazali pokoknya Lailatul Qadar gue ya bisa dideleng nang awal puasanya. Puasanya dina Senin, biasanya Lailatul Qadar ya tanggal 23. Puasanya dina lah wingi nek puasanya dina Kamis, Lailatul nek dina Senin tanggal 29, nek dina Selasa tanggal 17, nek dina Kamis insyaallah Lailatul Qadar tanggal 20. Cara Imam Ghazali ya semoga-moga lah tanggal 20 kan buka bersama buka bersama. Salah satu ini rahasia. Nek Lailatul Qadar moga-moga tanggal 20 ya. Lailatul Qadar pertama muliakan orang tuamu. Wis ora tahu muliakan anak-anakmu. Ora tahu dibuai duit 500 juta ke anak. Ora tahu Lailatul Qadar dengan seperti kemarin terus muliakan istrimu. Ora tahu bayi hadiah yang luar biasa. Ayo mah Lailatul Qadar kita kikuk-kikuk aja. Biasanya itu orang apa? Muliakan, bahagiakan orang tuamu, bahagiakan keluargamu. Man wassa ala ayalihi fi Lailatul Qadar wasa'allahu ila akhir sanatin. Siapa yang membuat bahagia keluarganya pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan bahagiakan ia sampai dengan setahun. Jadi adiknya dimuliakan, temannya muliakan gitu. Kala-kala mau terlempar lagi Pak Taufik Lailatul Qadar itu apa-apa kan. Muliakan semua. Karyawanmu muliakan, bikin seneng. Jadi nek bisa ngesuk Lailatul Qadaran mbok menawa tanggal 20 buka bersama di sini. Mbok ora keberatan buka bersama, Bali disamuni 10 jutaan gelem, Mbok. Dalam rangka Lailatul Qadar. Oh, mudah-mudahan selawe Ramadan berarti tanggal pira lah bulan April diagendakan itu. Terus disunahkan pas 17 April ya. Nah, terus kalau bisa masaknya daging, mas Anas. Berarti buka bersama Lailatul Qadar karo karyawan barista mangane karo ayam gumpul lan ayam potong maning. Asin mentah ya angel guli pangan gitu deh. Jadi tumbasakan daging, terus bikinkan kuah, terus buatkan manis-manisan, baliknya disamuni 20 jutaan insyaallah pada teman-teman, oh yang melaksanakan hadis Rasulullah man fassa ala ayalihi ya Lailatul Qadar wasallallahu alaihi. Siapa yang membuat senang pada keluarganya pada malam Lailatul Qadar, yang jangan juga begitu. Kira-kira malam Lailatul Qadar sing biasa urung bayaran dipercepat bayaran isi mbok arep gawe bunga karo keluarga sih. Iya kan? Iya, jadi itu kurang lebih nanti tanggal 24 Ramadan kalau bisa ada adminnya kan. Sing bayaran
tahun wingi itu dibayar siki gitu umpamane. Yang biasanya tanggal 30 diajukan ya gampang dipotong akhir kan nggak apa-apa sesuai dengan perolehannya. Itu untuk apa? Biar masing-masing kita juga, kita kan punya keluarga masing-masing bisa membahagiakan keluarganya. Jadi rahasia, tapi insya Allah Baris Tama makin berkembang insya Allah. Insya Allah paling jalan latihan. Yang kedua, semua nanti berdoa deh, berdoa, minta doa khusus untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, khusus fikron, ya Allah berilah saya jodoh yang solehah ya Allah. Kalau bisa yang namanya Tukijah ya Allah. Itu hari Jumat ini hari yang istimewa. Malam Jumat itu malam dikabulkan doa. Hari Jumat untuk cowok-cowok ini ma bainal khutbatain, antara dua khutbah berdoalah. Doakan diri Anda sendiri, keluarga Anda sendiri doakan. Yang terakhir, doakan tempat di mana Anda bekerja. Baris Tama doakan. Karena keberkahan Allah berikan di situ. Setelah di antara dua khutbah apa? Saat mustajabah. Hari Jumat di antara dua khutbah. Terus waktu setelah sholat Asar. Saya dapat banyak ijazah, antara lain dari Kiai Tamam almarhum almarhumlah Kiai Tamam Adipala, terus dari Gus Kiai Haji Zainuddin Jazuli Gusdin. Setelah sholat Asar bacalah surat Kahfi 3 kali, surat surat lali aku tuh Waqiah 3 kali, baca Waqiah 3 kali, maka Allah akan bukakan jalan rezeki untuk kita. Apalagi ini hari Jumat, apalagi ini bulan Ramadan. Nanti kan selesai kerja jam 4, sholat Asar. Setelah sholat Asar baca Waqiah 3 kali, terus khusus mohon kepada Allah hajat-hajat kita. Insya Allah Allah akan kabulkan. Amin Allahumma amin. Ternyata bis jam 9 lebih dari awal sampai akhir. Di dalam saya menyampaikan tentu banyak kesalahan, kehilafan, yang mohon maaf. Kita tutup bersama dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.